Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan pada siang hari ini kita sudah masuki kisah tentang peperangan yang sangat terkenal dalam sejarah. Bahkan banyak faedah yang bisa kita petik dari peperangan ini. Perang ini disebut Badar Kubra atau disebut dengan Perang Badar. Peperangan ini disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya surat yang ma'ruf yang sering kita baca, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, kemenangan Allah, wal fath, dan juga pembebasan kota Mekah. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud nasrullah di sini adalah perang Badar. Kenapa kemudian karena memang perang ini adalah perang perdana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi langsung berhadapan dengan musuh dengan jumlah yang sedikit, dengan peralatan yang terbatas, dan juga kendaraan yang terbatas. Namun karena kegigihan Rasul dan para sahabatnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan dalam perang ini. Bahkan perang ini juga disebut perang pembeda, yang membedakan antara hak dan yang batil. Karena setelah tragedi perang ini, maka kekuatan kaum muslimin semakin kokoh. Munculnya orang-orang munafik yang dulu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pura-pura masuk Islam. Dan banyak peristiwa akibat dari peperangan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun sebab terjadi peperangan ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pertempuran Dzul Uwaisirah itu, bahwa mata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada kafilah dari Quraisy yang cukup besar yang hendak melakukan pulang dari perniagaan di Syam menuju kota Mekah. Sampai-sampai dijelaskan di sini, kafilah tersebut membawa harta yang melimpah milik penduduk Mekah. Di antaranya 1000 ekor unta dengan muatannya, kemudian 50.000 dinar emas, dan beberapa harta yang lainnya. Jadi Nabi SAW mendengar bahwa ada kafilah dari Mekah yang pulang dari Syam setelah berniaga pulang ke Mekah. Maka Nabi SAW ingin mengambil haknya, sebagaimana dulu dia dan para sahabatnya saat hijrah dirampas hartanya oleh orang-orang kafir itu. Maka dia akan mengambil haknya kembali dengan cara merampas kafilah yang datang dari Syam menuju Mekah yang dipimpin ketika itu oleh
Abu Sufyan yang bersamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi SAW dan para sahabatnya tidak berhasil menyergap Abi Sufyan dan seluruh barang dagangannya. Karena kecerdasan Abi Sufyan sendiri yang memang berpengalaman. Dia selalu mencari-cari tahu tentang Rasul dan para sahabatnya. Jadi di sini hanya perang taktik sebenarnya. Lah ketika itulah kemudian Abi Sufyan pun menyewa seorang penunggang kuda yang sangat cepat dibayar dengan sangat mahal. Ketika dia sudah tahu dia terancam oleh pasukan Rasul dan para sahabatnya, maka dikirimlah sepucuk surat lewat penunggang kuda ini yang bernama Dhamdham. Kemudian si Dhamdham ini berhasil kemudian sampai di daerah Juhfah. Kemudian berjumpa dengan tokoh-tokoh musyrik Quraisy. Akhirnya sampailah surat itu kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal kemudian marah dan khawatir. Kenapa? Karena kalau seandainya Abi Sufyan tersergap, kemudian hartanya diambil oleh Rasul dan para sahabatnya, akan merugikan penduduk Mekah. Belum lagi permusuhan sebelumnya dengan Nabi saat Rasul berada di kota Mekah. Dari situlah makanya kemudian Abu Jahal pun mempersiapkan pasukan yang besar dan melibatkan seluruh tokoh-tokohnya, sampai jumlah yang kemudian mereka bawa itu melebihi jumlah kaum muslimin berlipat-lipat. Tetapi kemudian setelah berjumpa dengan Abi Sufyan membujuk Abu Jahal untuk tidak melanjutkan peperangan. Disuruh balik ke Mekah saja. Toh juga Muhammad dan pasukannya tidak berhasil mengambil harta dagangan mereka. Tetapi Abu Jahal bersikeras bahwa harus tetap mengadakan peperangan. Karena dia merasa sombong dengan jumlah yang banyak dan melihat jumlah sedikitnya kaum muslimin. Dia tidak tahu bahwa belum tentu jumlah sedikit dikalahkan dengan jumlah yang banyak. Karena Allah yang mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak, semua tergantung izin Allah. Sehingga tidak bisa kemudian berbangga dengan banyak pasukan atau kuat canggih persenjataan, karena kemenangan itu bukan dari situ. Kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam perang Hunain menjadi sebuah cobaan. Ketika pasukan kaum muslimin lebih banyak dibandingkan pasukan musuh, di awal peperangan kalah, walaupun di akhir peperangan menang. Di awal peperangan kalah karena kesombongan kaum muslimin, merasa lebih banyak jumlahnya. Tetapi rupanya mereka baru menyadari bahwa kemenangan bukan banyaknya jumlah atau canggihnya persenjataan, tapi kemenangan itu kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sinilah makanya kemudian Abu Jahal tetap meringsek kemudian masuk ke areal Badar. Dan Nabi SAW sudah menunggu di Badar. Dan atas kecerdikan beberapa sahabat, Nabi SAW menguasai beberapa sumur di Badar. Dan itu tidak dimiliki oleh pasukan Quraisy, dan ini menguntungkan kaum muslimin. Sebab kalau mereka kehausan, mereka ada air persediaan. Karena di tengah gurun pasir kan sulit mencari air. Dan ini akan merugikan dari pihak musuh ketika tidak ada air di antara mereka. Jadi mereka, Nabi dan para sahabat menguasai beberapa sumur untuk persiapan. Maka setelah kemudian berhadap-hadapan tentara kaum muslimin dan juga tentara kafir,
maka terlibatlah sebuah peperangan yang disebut dengan mubarazah. Mubarazah ini artinya, ini kebiasaan di zaman dulu. Sebelum seseorang itu perang besar, maka biasanya ada yang disebut dengan adu tanding. Adu tanding, ini jagoanku. Lah ketika itulah maka Nabi SAW memerintahkan 3 sahabat untuk melawan 3 musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan 2 dimenangkan kaum muslimin dan 1-nya membuat cedera pas 1 sahabat dengan terputus kakinya 5 hari setelahnya meninggal. Lah dalam pertempuran ini Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan para sahabat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan yang banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5.000 pasukan para malaikat. 5.000 pasukan para malaikat turun. Dipimpin langsung oleh Jibril. Bayangkan kalau pemimpin malaikat turun tangan, mana ada perang yang tidak bisa dikalahkan. Jibril turun tangan dan menunggang kuda seraya mengatakan kaidum haizum, kaidum haizum. Jadi kudanya Jibril itu namanya haizum, kuda yang sangat putih, bergerak dengan 5.000 pasukan kaum muslimin sehingga membuat heran tentara musuh. Terkadang kepala melayang tidak tahu siapa yang menebas. Kemudian kaki tangan terputus dari badan, tidak tahu siapa yang menyerang. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dibantai oleh para malaikat. Lah dalam peristiwa inilah banyak sekali yang gugur dari pihak musuh. Pihak musuh ini banyak yang gugur. Yang menjadikan kerugian musuh itu adalah tokoh-tokohnya. Hampir semua tokoh-tokoh musyrik itu gugur di perang ini. Bahkan tokoh sentralnya Abu Jahal itu meninggal di perang ini dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang dia seorang jenderal, harusnya yang membunuhnya jenderal, baru terhormat jenderal lawan jenderal. Ini yang membunuh anak-anak. Namanya Mu'ad dan Mu'awwidh, keduanya putra daripada Afra. Ketika 2 remaja ini mendatangi Abdurrahman ibn Auf, kalau tidak salah, kemudian mengatakan, wahai ammi, yang mana satu yang namanya Abu Jahal itu? Maka Abdurrahman menunjukkan kepada seseorang yang di kepalanya ada ciri khusus. Itulah Abu Jahal, katanya. Maka tiba-tiba 2 orang ini menyerang Abu Jahal dan berhasil membunuhnya. Dan 2 anak muda ini sama-sama bersamaan membunuh Abu Jahal. Walaupun yang memenggal kepalanya, dipisahkan dari badannya, adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi dari sini bahwa ketika Abu Jahal meninggal dunia dan menjadikan tunggang langgang, banyak dari orang-orang kafir Quraisy itu yang menjadi korban, di antaranya 70 yang meninggal dan 70 menjadi tawanan. Yang lainnya kabur semuanya, balik lagi ke Mekah, termasuk juga Abi Sufyan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian peperangan dimenangkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak yang korban dari kalangan para sahabat. Dengan gabungan Muhajirin dan Ansar kemudian mendapatkan kemenangan dengan sangat gemilang, mereka pulang ke Madinah dan disambut oleh para sahabat dengan gembira. Dan itu membuat gondok orang-orang Yahudi, kenapa peperangan ini bisa menang?
Kemudian mereka sok berani di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, iyalah kalian berperang menghadapi orang Quraisy, kalian menang, coba kalian hadapi kami, katanya. Pasti kalian kulumat dan pasti kalian kalah. Lah kabar ini sampai kepada Rasul, sesumbarnya orang-orang Yahudi itu. Dari situlah pemicu kenapa Nabi SAW terus memerangi orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi yang memerangi duluan kepada kaum muslimin, yang berakhir dengan pengusiran mereka dari kota Madinah. Intinya ini sekilas secara singkat gitu ya. Nanti kita akan jabarkan dari poin ke poin dalam perang Badar ini. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca sedikit demi sedikit peperangan ini. Di sini kita akan membahas sebab terjadinya peperangan. Sebagaimana tentang pertempuran Dzul Usyairah, bahwa kafilah Quraisy berhasil lolos dari sergapan Nabi SAW saat kepergian mereka dari Mekah menuju kawasan Syam. Dan tatkala telah dekat waktu kepulangannya dari Syam menuju Mekah, maka Nabi SAW mengutus Talhah ibn Ubaidillah dan juga Sa'ad ibn Zaid. Sa'ad ibn Zaid, dua-duanya satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nah, salah satunya Talha dan Sa'ad. Ya. Jadi yang dipilih oleh Nabi SAW tidak sembarang orang. Kemudian kata pengarang di sini, setelah Rasul mengutus Talha dan juga Sa'ad ke arah utara untuk memantau perkembangan macam mana beritanya, akhirnya kafilah yang dipimpin Abi Sufyan pun melintasi tempat mereka berdua. Keduanya langsung bergegas kembali ke Madinah dan memberitahukan kepada Nabi SAW perihal kafilah tersebut. Versi riwayat menyebutkan bahwa beliau ketika itu tengah dalam perjalanan menuju Badar. Kafilah tersebut membawa harta yang melimpah, yang kesemuaannya itu adalah milik penduduk Mekah. 1000 ekor unta yang syarat dengan muatan bernilai lebih kurang 50.000 dinar dan yang lainnya. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk Mekah. Sebab kalau seandainya ini berhasil diambil, otomatis ekonomi di Mekah kan goyang. Karena bagaimanapun kebutuhan mereka banyak dipasok dari luar. Oleh karena itulah maka Nabi SAW mengumumkan kepada kaum muslimin, baru mengatakan, ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Semoga saja Allah menjadikannya harta rampasan bagi kalian. Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta rampasan atau ghanimah dalam bahasa Arab. Di zaman dulu ghanimah tidak boleh diambil. Di zaman Bani Israel itu kalau menang dalam peperangan kemudian mendapatkan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu tidak boleh dimanfaatkan, dibuang begitu saja. Tetapi kemudian syariat Islam berubah, sehingga Nabi SAW mengatakan, wa uhillat li al-ghanaim, telah dihalalkan kepadaku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada umat sebelum. Makanya Rasul mengatakan seperti itu. Ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka, maka keluarlah, song-song ambil tuh harta itu, semoga Allah menjadikan harta rampasan bagi kalian. Kenapa Rasul menyuruh untuk merampas? Bukankah syarat Islam tidak boleh melarang merampok, mencuri, mengambil hak orang lain, ghasab dan yang semacamnya? Kenapa Rasul perintahkan untuk mengambil harta orang-orang Mekah? Sudah saya katakan dari awal, Rasul tidak mengambil. Rasul hanya mengambil yang merupakan hak milik dia dan milik para sahabatnya.
Karena sewaktu para sahabat hijrah itu, banyak para sahabat yang kemudian dirampas ekonominya, diambil rumahnya, diambil tanahnya, diambil perhiasannya, hartanya, sehingga para sahabat yang hijrah itu hanya membawa pakaian di badan saja dan tidak membawa harta sama sekali. Termasuk kisah yang ma'ruf adalah beberapa para sahabat Nabi SAW yang pulang atau hijrah ke Madinah tanpa harta. Suhaib Ar-Rumi. Ma'ruf kisah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini memang bukan orang Arab, dia orang Romawi. Tapi kemudian hijrah ke Mekah, meminta suaka di Mekah, kemudian menjadi pembisnis ulung dan kaya raya. Setelah mendengar Nabi SAW muncul, maka dia pun masuk Islam dan baik keislamannya. Sampai pada waktunya kemudian ketika para sahabat sudah sebagian mereka hijrah ke kota Madinah, Suhaib menyusul dengan membawa hartanya. Tapi di tengah jalan dihadang oleh para pembesar Quraisy yang berakhir dengan apa? Merebut harta semuanya dan dia disuruh pergi tanpa ada harta di badan. Tapi saat berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Suhaib Ar-Rumi dan mengatakan, Rabiha bai'u Abi Yahya. Semoga Allah memberikan keberuntungan atas jual beli wahai Abu Yahya, kunyah daripada Suhaib. Engkau sudah berjual beli dengan baik dengan Allah. Biarkan harta itu diambil mereka, nanti Allah akan ganti. Itulah yang disebut dalam kaidah yang sering saya katakan, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi. Ketika para sahabat meninggalkan harta mereka, semua karena Allah. Mereka ingin mempertahankan agamanya. Sehingga kemudian mereka pulang ke kota Madinah dalam rangka hijrah mencari kehidupan baru. Allah ganti dengan kehidupan yang layak di Madinah. Allah limpahkan lagi kekayaannya sehingga mereka bisa tenang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang meninggalkan sesuatu, contohnya apa? Orang haji. Kita menghabiskan uang hanya untuk jalan-jalan. Ya memang kita menghabiskan uang begitu saja, tapi kita tinggalkan uang itu karena Allah. Dan Allah pasti akan ganti kalau kita yakin. Makanya Rasul mengatakan tabiul hajjata wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah haji dan umrah karena kedua ibadah itu bisa menghilangkan kefakiran. Pasti diganti. Orang yang umrah, orang yang haji, nanti Allah ganti. Karena dia sudah meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan ganti yang jauh lebih baik lagi. Lanjut, kemudian dalam hal ini beliau tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta, akan tetapi menyerahkan pilihan kepada keinginan mutlak. Padahal kita tahu bahwa kalau Nabi memerintahkan perang, siapapun tidak boleh tidak ikut. Kalau Rasul sudah perintahkan perang, tidak boleh satu pun tidak ikut, kecuali ada uzur. Kecuali di perang Badar, karena ini perang perdana. Dan pemicu perang Badar sendiri adalah kepentingan orang-orang muhajirin, bukan Ansar. Kan yang punya kepentingan orang muhajirin, ingin mengambil harta mereka yang ketika mereka hijrah diambil orang Quraisy. Jadi tidak ada kepentingan orang Ansar di sini. Tapi sebagai bentuk jiwa korsa, kalau dalam tentara ini solidaritas gitu ya, sesama saudara seiman, maka mereka pun berusaha untuk menolong dengan jerih payah mereka, membantu orang-orang muhajirin untuk mengambilnya. Sehingga Nabi SAW karena kepentingannya untuk orang-orang muhajirin, bukan Ansar. Sementara perintah perang perang Badar itu hanya untuk penyergapan kepada Abi Sufyan, makanya Rasulullah SAW tidak menekankan para sahabat semuanya untuk ikut. Jadi yang di ladang ya tetap di ladang, yang di kebun ya tetap di kebun, yang sedang safar ya tetap safar.
tidak ada penekanan di sini. Tapi pun walaupun demikian, siapapun yang sukarela menjadi tentara-tentara Badar, maka kelak mereka akan diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang terlibat dalam perang Badar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Siapapun yang terlibat dalam perang Badar, silahkan lakukan sekehendakmu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Contoh konkretnya adalah ketika terjadi mata-mata di tengah kaum muslimin ketika Nabi SAW hendak menyerang Mekah. Kan di situ ada mata-mata yang hendak membocorkan penyerangan. Ingat, mata-mata dalam Islam itu dibunuh. Kalau dia membocorkan rahasia negara secara syariat Islam, mata-mata dibunuh. Dalam bahasa Arab disebut jasus. Lah ketika itu ada mata-mata, namanya Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah. Tiba-tiba dia ngirim surat, kemudian mengutus seorang wanita, kemudian dibayar, dan disuruh surat itu sampai ke Mekah sebelum Rasul mengirim pasukan ke sana. Tapi Jibril datang memberitakan kepada Nabi SAW bahwa ada surat yang dibawa seorang wanita yang akan membocorkan penyerangan ini. Maka kemudian Rasul memerintahkan Ali dan satu sahabat untuk mengejar wanita itu. Setelah ketangkap, wanita itu tak ngaku. Kata Ali, kalau kau tak mengaku, kami akan telanjangi dan auratmu akan tampak di mana-mana. Akhirnya wanita itu ketakutan, kemudian diserahkan surat itu. Rupanya surat itu dari Hatib ibn Abi Balta'ah menuju keluarganya yang ada di kota Mekah. Maka akhirnya kemudian Hatib pun disidang oleh Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu marah dan emosi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, si Hatib sudah munafik. Da'li adrib unuqah. Biarkan aku tebas lehernya." Inilah kalimat Umar bin Khattab, biarkan aku tebas lehernya. Artinya biarkan aku membunuhnya, menunjukkan hukuman jasus itu dibunuh. Karena Umar menawarkan untuk membunuhnya. Berarti hukuman mata-mata dibunuh karena dia menyebarkan rahasia negara. Tetapi kemudian Rasul SAW tidak langsung mengiyakan. Rasul itu Nabi yang bijak, dia akan bertanya alasannya karena Hatib juga seorang sahabat. Makanya Rasul mengatakan, apa yang membuat engkau melakukan itu wahai Hatib? Kenapa kau lakukan seperti itu? Bukankah ini membahayakan kaum muslimin? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak tega dan tidak mau melakukannya. Tapi keluargaku ada di Mekah. Bisnisku ada di Mekah. Orang-orang yang kucintai ada di Mekah. Saya hanya memikirkan keluargaku di sana. Kalau sampai kau menyerang di sana, apa nasib keluargaku? Bisa saja mereka terbunuh dan begitu seterusnya. Maka kemudian Umar bin Khattab bunuhnya. Tapi Nabi SAW mengingatkan satu hal kepada Umar. Ya Umar, kali ini maafkan Hatib. Bukankah Hatib pernah ikut perang Badar? Jadi ketika Rasul mengatakan, bukankah Hatib dulu terlibat di perang Badar? Sementara Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Silahkan lakukan sesukamu, Allah sudah ampuni kalian. Karena dia sudah terlibat di perang Badar, maafkan saja. Itulah bagaimana orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini nanti punya keistimewaan tuh. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang tidak terlibat. Dia ada keunggulan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, besarnya kekuatan pasukan Islam dan distribusi komando. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk bertolak sementara, ikut serta bersama beliau sebanyak 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 317. Angka-angka ini
baik 313, 314 atau 317, ini mirip dengan tentara Tolut ketika melawan Jalut. Tentara Tolut ketika melawan Jalut, tentara Tolut itu banyak sebenarnya, ribuan. Tentaranya ribuan. Tetapi yang ribuan itu tidak bisa memenuhi standar ujian. Jadi ketika kemudian lewat di sebuah sungai, kata Tolut, kalian tidak boleh minum kecuali hanya satu teguk. Lah sementara mereka itu kan sudah jalan entah berapa kilo mil jauh, mereka haus. Ketika melihat air, jangan lagi melihat air, enggak melihat air saja kayak fata morgana orang haus itu. Apalagi betul-betul melihat air kan begitu. Tapi Tolut mengatakan, siapa yang minum lebih dari satu tegukan, jangan ikut perang. Dari situlah banyak yang gugur. Sehingga ketika betul-betul berhadapan Tolut dengan Jalut, hanya tersisa 313 atau 317, persis seperti perang Badar jumlahnya. Dan kita tahu bahwa Jalut ini postur tubuhnya besar dibandingkan tentara Tolut. Tetapi bukan itulah kemenangan, saya ulangi dari awal, kemenangan itu izin anak muda. Namanya Daud. Dan Daud ini seorang penggembala kambing. Dia punya ilmu kepiawaian melempar serigala dan sekali lempar tepat. Jadi Daud ini yang kelak akan jadi nabi, itu memang penggembala kambing dan suka melempar serigala yang mengganggu kambingnya. Anehnya lemparannya selalu tepat gitu, tidak pernah meleset. Dengan skill inilah kemudian ketika tentara yang 314 atau 313 ini ketika melihat tentara yang banyak yang besar-besar, mereka pun ciut, tidak berani maju. Apalagi yang ngajak duel itu langsung Jalut. Kemudian Tolut mengatakan kepada pasukannya, siapapun yang bisa mengalahkan Jalut, dia akan menikahi putriku dan dia akan mewarisi tahtaku. Disitulah akhirnya Daud alaihi salam ketika menghadapi Jalut hanya dengan lemparan batu saja. Karena dia ngelempar batu suka. Lempar batu ke kepalanya pecah mati. Ya. Makanya kemudian setelah peperangan ini Daud menikahi putrinya Tolut dan menjadi raja setelahnya. Makanya satu-satunya nabi yang dianugerahi pertama kali dari nabi-nabi Bani Israel kerajaan dan kenabian itu cuma Daud. Itu yang perdana pertama, baru diwariskan ke Sulaiman. Dan selepas itu tidak ada lagi. Ya, jadi intinya bahwa angka ini disesuaikan dengan angka yang terjadi saat perang Tolut melawan Jalut. Kemudian pengarang merinci, riwayat yang lain menyebutkan 83 atau 86 dari kalangan Muhajirin dan 61 dari suku Aus serta 170 dari suku Khazraj. Lihat, tentara di Badar itu kebanyakan Ansor, bukan Muhajirin. Padahal yang punya kepentingan Muhajirin, tapi yang banyak terlibat orang-orang Ansor. Bagaimana mereka mencintai saudaranya luar biasa. Orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin, jiwa korsanya luar biasa untuk saling melindungi sesama mereka karena sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggalang kekuatan besar untuk keberangkatan ini. Dan juga tidak mengambil persiapan yang matang sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda saja. Padahal dari Madinah ke Badar kan cukup jauh. Ya. Jalan kaki lelah juga. Ya. Jadi cuman bawa 2 ekor kuda. 1 kuda ditunggangi oleh Zubair ibn Awam dan satunya lagi oleh Al-Miqdad ibnul Aswad Al-Kindi. Zubair ibn Awam suami dari Asma bintu Abi Bakar. Kemudian melahirkan Abdullah ibn Zubair. Semasa bayi,
Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah saudari daripada Asma, jadi Abdullah ini suka digendong. Nah biasanya kan anak laki-laki, bayi lebih disukai dibandingkan anak perempuan. Apalagi comel gitu ya. Anak laki-laki kan suka digendong ke sana kemari ya. Sehingga orang-orang memanggil Aisyah itu sebagai Ummu Abdillah. Kunyahnya Aisyah, Ummu Abdillah, padahal Abdullah bin Zubair bukan anak dia. Anak saudarinya Asma. Ya. Tapi karena suka digendong-gendong Aisyah, maka disematkanlah kemudian kunyah Aisyah dengan sebutan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ya kunyah seperti ini. Punya anak tidak. Buktinya Aisyah tidak punya anak, boleh juga disebut kunyah. Bahkan di zaman Rasul ada anak kecil belum balik namanya Abu Umair. Pakai Abu juga kan. Bukan kalau sudah ikut sunnah baru diganti nama jadi abu-abu gitu, enggak. Atau umum-umum, enggak ya. Ini sunnah, ya. Memang sunnah seperti itu. Dipanggil dengan nama anaknya. Lah, kemudian Al-Miqdad ibn Aswad Al-Kindi, sahabat ini sangat dicintai orang Syiah. Padahal dia juga sahabat ahli sunnah. Kita mencintai semua sahabat, tapi orang-orang Syiah ini entah kenapa dia suka dengan Al-Miqdad ibn Aswad ini. Dan mereka mengatakan setelah meninggalnya Rasul, semua murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, semua murtad kecuali 7 atau 8 sahabat. Salah satunya Al-Miqdad ibn Aswad ini. Kemudian kata pengarang, mereka juga hanya memiliki 70 ekor unta. Kenapa bawa unta? Ya untuk memikul barang-barang, perbekalan, beras, nasi, jagung, rawon, semua di situ ya. Artinya untuk perbekalan, kalau enggak kan nggak mungkin dibawa sendiri. Dan itu juga menghemat tenaga masalahnya. Apalagi unta ini binatang aneh. Binatang yang bisa berjalan di mana saja dan bertahan di mana saja, terutama di gurun-gurun pasir. Kemudian kata pengarang, masing-masing unta ditunggangi oleh 2 hingga 3 orang secara bergantian. Sementara Rasulullah SAW berdiri beserta Ali dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Jadi Nabi SAW dia bersama 3 orang. Dia sendiri, Ali, Marsad bin Abi Marsad, saling gantian tunggangan. Kalau Rasul di atas nampak Ali capek, Rasul turun, Ali naik gitu ya. Nanti nampak Marsad ini lelah, Ali turun, Marsad naik gitu. Dan ini bentuk apa? Tawadhu'nya Nabi. Tawadhu'nya Nabi seperti itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Ali dan Marsad ini sangat kelelahan, maka Nabi SAW mendahulukan mereka untuk di atas unta. Kemudian karena mereka segan dengan Nabi SAW, masa dia suruh jalan kaki? Harusnya kan Rasul yang di atas gitu kan. Rasul mengatakan, kalian tidak lebih kuat dari aku. Kata Rasul, kalian tidak lebih kuat dari aku. Sudah naik saja. Dan itu salah satu mukjizat Rasul. Bahkan ada sebagian riwayat walaupun dilemahkan, Rasul seorang Nabi itu dilebihkan memiliki 40 kekuatan laki-laki kekar. Jadi satu orang setara dengan 40 laki-laki. Kemudian di sini kali ini Nabi SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah, sekaligus sebagai imam salat. Namun tatkala sampai di Ar-Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Abdul Mundhir dan mengangkatnya sebagai penguasa sementara Al-Madinah menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah orang buta. Dia orang yang punya kebutuhan khusus, orang buta. Tetapi tidak menghalangi mendapatkan kemuliaan dalam Islam. Karena sehat ataupun cacat di mata Islam itu sama. Bukan berarti orang sehat lebih utama, orang cacat tidak utama, terhina, tidak. Islam tidak memandang fisik. Makanya Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang rupa kalian atau fisik kalian,
Terkadang orang yang cacat lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang yang sehat, ataupun sebaliknya. Lalu barometer kemuliaan itu ada pada apa? Maka Rasul menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang hartamu, yang Allah pandang hati dan amalmu. Selama orang-orang cacat itu mereka beramal saleh, maka mereka bisa lebih mulia dibandingkan orang sehat. Lah Abdullah ibn Ummi Maktum itu tidak menghalangi kecacatan dia untuk menjadi orang mulia. Bahkan Ibnu Ummi Maktum ini ada kisah tersendiri dengan Nabi. Jadi saat Rasul berdakwah di depan orang-orang Quraisy itu, pembesar-pembesarnya dengan harapan masuk Islam, tiba-tiba dia main nyelonong saja ke tempat pertemuan Rasul dengan orang-orang Quraisy dan berteriak-teriak ingin masuk Islam. Sementara pembesar-pembesar Quraisy itu mereka merendahkan orang-orang ke sini, sehingga menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut terpengaruh, sehingga dia pun berpaling dan berbuka masa. Dari sinilah turun ayat menegur Nabi SAW, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta kepadanya. Apa salahnya orang buta seolah-olah seperti itu? Dia jelas mau masuk Islam, kok tolak. Sementara mereka yang tidak jelas masuk Islam, asik kok tongkrongi gitu. Lah dari sini maka Nabi SAW sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Apabila dia datang ke rumahnya, maka Rasul berdiri dan menyambutnya dan mengatakan, marhaban billadzi atabani rabbi. Selamat datang wahai orang yang karenamu aku dihukum Allah, katanya. Karena diturunkan abasa. Ini bukan kalimat celah, tidak, ini kalimat pujian. Gara-gara kamu aku ditegur Allah, kan gitu. Pujian, makanya Abdullah bin Maktum sangat dimuliakan di keluarga Nabi. Selalu diberikan madu, diberikan makanan lezat sebagai bentuk kehormatannya. Dan dia pun dipakarkan dengan Quran. Abdullah bin Maktum itu pakar dalam Quran, walaupun dia buta. Makanya dia dipercaya untuk mengurus masjid. Dan dia juga sebagai muadzin tetap yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasul. Ada 4 muadzin. Tentu pemimpin muadzin adalah Bilal. Kita syak lagi, tidak ragu lagi, Bilal ibn Maktum ini. Kemudian yang ketiga Abi Mahdzurah. Kemudian yang keempat Sa'ad al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir. Bilal dengan Abdullah ibn Ummi Maktum menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Adapun Abi Mahdzurah yang diajarkan kalimat taswib as-salatu khairum minan naum pada subuh ditempatkan di Masjidil Haram. Adapun maka dia menjadi muadzin di masjid pertama yang dibangun Rasul, di Masjid Quba. Jadi semua muadzin Rasul itu ada 4. Lah salah satunya Ibnu Ummi Maktum. Dan luar biasanya dia pun dipercaya untuk memimpin Madinah sebagai ganti kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu kemudian Rasul mengirim lagi 1 orang untuk menggantikannya, Abu Lubabah Ibnul Munzir. Kemudian kata beliau, panji komando umum kali ini diserahkan kepada Mus'ab Ibn Umair al-Qurasi. Mus'ab Ibn Umair al-Qurasi al-Badri. Dan ia sangat tampan. Ingat, Mus'ab ini jasanya besar dalam Islam. Karena kalau bukan karena Allah, kemudian karena kepiawaian Mus'ab ini, sulit para pembesar Ansor yang belakangan masuk Islam itu, mereka masuk Islam. Seperti pemimpin Aus, Sa'ad bin Mu'ad, atau pemimpin Khajraj, Sa'ad bin Ubadah, atau pemimpin yang lainnya gitu ya. Mus'ab inilah yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melobi mereka. Kenapa? 1, Mus'ab ini mantan orang kaya, punya wibawa. Dia orang kaya, tapi diusir dari rumahnya gara-gara masuk Islam. Yang kedua, Mus'ab ini orangnya pandai berdiplomasi.
Jadi mengatur kata diksi yang baik itu pandai dia. Karena memang dakwah itu diperlukan itu kan itu. Dakwah kan modalnya ngomong, apalagi kan. Sehingga harus betul-betul punya. Kemudian yang lebih lagi adalah dia orang gantengnya orang Mekah. Jadi orang tampannya orang Mekah ini Mus'ab bin Umair. Perawakannya persis seperti Rasul gitu ya. Makanya ketika dia meninggal di peperangan disangkanya yang dibunuh Nabi, padahal Mus'ab itu karena perawakannya persis seperti Nabi. Ganteng orangnya, cakep orangnya, kalau ngomong orator, pandai berdiplomasi, macam-macam keunggulan Mus'ab itu. Dan Rasul tidak mengirim sembarang orang kalau berdakwah itu. Rasul mengirim seseorang yang memiliki banyak skill di situ. Bukan hanya ketampanan bicara, ahli lobby dan begitu seterusnya, tapi dia juga bukan orang biasa. Dulunya mantan orang kaya karena diusir dari keluarganya saja dia. Jadi pergaulannya bisalah menyesuaikan diri Mus'ab ibn Umair ini. Coba kalau seandainya dikirim Umar kan beda, emosian orangnya. Ya tentu akan beda lagi hasilnya. Maka Rasul juga cari yang tampan-tampan, cari yang bisa diplomasi. Makanya Mus'ab terpilih dan subhanallah. Gara-gara Mus'ab bin Umair ini akhirnya 2 kabilah masuk Islam. Karena pemimpinnya masuk Islam. Hanya dengan ucapan yang lembut dari Mus'ab akhirnya pemimpin 2 kabilah yang belakangan menjadi Ansar itu masuk Islam dikarenakan Mus'ab bin Umair. Walaupun demikian kematiannya sangat tragis. Dia mati di perang Badar. Kemudian Mus'ab ini ketika meninggal jasadnya, bukan perang Badar, ketika di perang Uhud, jadi jasadnya itu apabila ditarik kepalanya maka tampak kakinya, apabila ditarik kakinya tampak kepalanya. Pada orang kaya tuh. Akhirnya Nabi SAW menarik ke kepala dan menutup kakinya dengan dedaunan. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Selanjutnya kata beliau, pasukan menjadi 2 batalion. 1 batalion Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bendera ini dinamai dengan Uqab. Yang kedua, batalion Ansar, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin dari Aus. Yang 1 kabilah semua masuk Islam karenanya. Makanya saat kematiannya Sa'ad ini, arsy Allah bergoncang, 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya, dan Nabi SAW sangat sedih dengan kepergiannya. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kata beliau, untuk sayap kanan pasukan beliau mempercayakan komandonya kepada Az-Zubair ibn Awam, sedangkan sayap kiri dipercaya kepada Al-Miqdad ibn Amr. Hanya kedua orang ini saja yang mengendarai kuda di pasukan kaum muslimin. Ini sebagaimana telah disinggung di muka. Adapun pasukan garis belakang diserahkan kepada Qais ibn Abi Sahsah, sedangkan komando umum tetap dipegang oleh beliau selaku panglima tertinggi dalam pasukan, maksudnya oleh Nabi SAW sebagai pemimpin tertinggi dalam peperangan, karena perang ini langsung dipimpin Nabi. Baik, kemudian pasukan Islam bergerak menuju Badar. Nabi bergerak bersama pasukannya, tidak memiliki persiapan. Lalu keluar dari arah celah Madinah dan berlalu melewati jalan utama yang mengarah ke Mekah hingga akhirnya sampai ke sumur Ar-Rauha. Dan tatkala berangkat dari sana, beliau memposisikan jalan menuju Mekah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah sebelah kanan yang menuju An-Naziyah. Maksudnya langsung tujuan Badar. Lalu beliau menelusuri pinggirannya hingga memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama Ruhkan. Lembah ini terletak antara An-Naziyah dan jalan sempit dari kawasan Safra. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan karena beliau mengutus Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Az-Zaghba al-Juhani untuk ke Badar sebagai mata-mata Quraisy, orang-orang mata-mata untuk mengawasi orang-orang Quraisy.
Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Hajj 39, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Mutirna bi fadlillah. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka di pihak yang dizalimi, dan sungguh Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Dari ayat ini kita tahu bahwa peperangan dalam Islam itu ketika pertama kali diizinkan Allah Subhanahu wa taala adalah karena Rasul dan para sahabat itu di pihak yang teraniaya atau di pihak yang dizalimi. Kemudian yang menyerang juga bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, tetapi orang-orang kafir Quraisy lah yang menyerang dulu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di pihak yang bertahan. Di sini ada bantahan kepada orang-orang yang menuduh Islam bahwa Islam itu agama perang, sedikit-sedikit mengangkat senjata. Tidak, bahkan Islam itu menjadikan perang itu terakhir. Makanya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Ali radhiyallahu an dalam perang Khaybar. Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, jangan diserang dulu, akan tetapi ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak ada perlu ada peperangan, karena mereka saudara kita. Tapi kalau mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tawar mereka dengan membayar upeti, jizyah, dan itu bentuk kehinaan mereka. Kalau juga mereka tidak mau untuk membayar upeti, apalah daya, maka berperang adalah solusinya. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Rahiqul Makhtum di sini beberapa peperangan yang dialami dalam Islam sebelum terjadi perang Badar Kubra. Karena inti peperangannya ada di perang Badar yang disebut dengan Badar Kubra. Baik, di sini ada beberapa batalion militer yang dipimpin dan dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah. Jadi Sariyah itu adalah pasukan khusus yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan target penyerangan, tetapi Rasul tidak terlibat. Itu disebut Sariyah. Karena tidak semua peperangan itu dipimpin Nabi. Banyak peperangan-peperangan yang tidak langsung dipimpin Nabi, tapi diserahkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tujuannya adalah melatih mereka, melatih para sahabat supaya mempunyai jiwa kepemimpinan dalam peperangan, sehingga mereka menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada Rasul. Baik, kita baca di sini. Yang pertama, batalion yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Saiful Bahri. Saiful Bahri. Bagus juga ibu kalau punya anak laki-laki kasih nama Saiful Bahri, nama peperangan. Ya. Bukan Saiful Jamil ya. Saiful Bahri. Ya. Jadi Sariyah yang pertama disebut Saiful Bahri. Dikirim pada bulan Ramadan tahun
pertama hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertepatan dengan 623 Masehi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komandannya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini masalahnya syariah pertama. Pasukan pertama yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dipimpin oleh Hamzah. Dan ingat, Hamzah itu adalah Asadullah. Dia adalah singanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat ditakuti dan sangat disegani, baik pihak lawan ataupun kawan. Itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan paman-pamannya banyak, ada 10. Tetapi yang tersisa sampai kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma 4 saja. Pertama Abu Lahab, kemudian yang kedua Hamzah, kemudian yang ketiga Abu Talib. Yang di sana ada Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah, dan di sana ada namanya Abbas. Ini paman-paman Rasul yang tersisa, yang lainnya sudah meninggal. Maksudnya tersisa sampai Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi qadarullah, memang Allah yang mentakdirkan semuanya. Walaupun 4 pamannya ini menyaksikan bagaimana diutusnya Nabi SAW dan berbagai macam mukjizat yang tampak di hadapan mereka, tapi yang Allah berikan hidayah cuma 2. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua Abbas ibn Abdul Muttalib. Adapun Abu Lahab justru menjadi penentang Nabi. Adapun Abu Talib, sekalipun dia banyak berjasa kepada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kehidupan Rasul, karena memang dia yang merawatnya sedari kecil, tetapi karena pergaulan yang salah, akhirnya Abu Talib pun tidak mau masuk Islam. Jadi yang menjadikan dia menolak hidayah itu karena pergaulan. Makanya kenapa dalam Islam itu memilih pergaulan itu penting. Sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa pergaulan itu bagian daripada agama. Maka lihat siapa yang Anda gauli. Kalau yang kita gauli orang jahat, maka jelas agama kita rusak. Kalau yang kita gauli itu orang baik, maka akan memperbaiki agama kita. Makanya saat detik wafatnya Abu Talib, dibisikkan oleh si Abu Jahal dalam telinganya, kemudian dikatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan benci dengan agama moyangmu Abdul Muttalib? Jangan kau ucapkan kalimat tauhid itu. Gara-gara ucapan Abu Jahal ini, maka Abu Talib terpengaruh. Makanya dia memilih kawan dibandingkan Nabi. Karena Abu Talib dengan Abu Jahal kan kawan. Dia memilih kawannya dibandingkan Nabi SAW, padahal dia sudah tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi. Abu Talib sudah tahu kebenaran, tapi dia lebih memilih kawan dan gengsinya. Lah karena ini peperangan pertama atau batalion pertama Saiful Bahar, makanya kemudian Nabi SAW menunjuk Hamzah Asadullah yang memang terbiasa dengan kekerasan, terbiasa dengan perang. Mereka terdiri daripada 30 laki-laki dari kalangan muhajirin. Di sini kita lihat bagaimana peran muhajirin yang betul-betul mati-matian membela Islam dan Rasulnya. Padahal Hamzah ini bukan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk Islamnya saja itu karena kebetulan. Hamzah itu kan kebetulan saja masuk Islam, karena dia merasa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh paman-paman yang lain, oleh Abu Lahab, dengan selalu meletakkan kotoran di pintunya, dan itu aib bagi bangsa Arab. Kemudian Hamzah pun mendengar bahwa ponakannya, maksudnya Nabi SAW, dihinakan. Dia datang kepada Abu Jahal ya. Abu Jahal kemudian
memukul Abu Jahal sejadi-jadinya dan mengatakan, apa yang kau perbuat terhadap ponakan? Maksudnya Nabi SAW, sesungguhnya aku berada di atas agamanya. Padahal dia belum masuk Islam, tapi dia ngomong begitu. Rupanya ucapan itu doa. Hati-hati dalam mengucap, karena bisa saja ucapan yang baik menjadi kenyataan dan ucapan yang kotor menjadi pembuktian. Jadi orang-orang Muhajirin itu sudah tertempa luar biasa. Sejak dari Mekah mengikuti Nabi SAW sampai ke kota Madinah, mereka setia kepada Islam dan Nabi SAW. Dan Rasul tidak melibatkan Ansor di sini. Betul-betul melibatkan orang-orang Muhajirin yang memang betul-betul loyal dari Mekah sampai hijrah ke kota Madinah. Lah, mereka memiliki misi mencegah kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Di dalam kafilah itu ikut serta Abu Jahal yang membawa 300 laki-laki. Artinya tidak imbang secara jumlah, karena tentara kaum muslimin hanya 30 orang, sementara tentara orang kafir 300 orang. Mereka ini tiba di Saiful Bahri dari arah Is. Kemudian pihak bertemu dengan kedua belah pihak bertemu dan merapat untuk berperang. Namun Majdi bin Amr al-Juhani yang merupakan sekutu bagi kedua belah pihak menengahi keduanya sehingga dapat menghalangi peperangan di antara mereka. Hasilnya mereka tidak jadi perang. Lah, panji yang dipegang oleh Hamzah merupakan panji pertama yang diserahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berwarna putih dan dibawa oleh Abu Marsad Kanaz bin Husain al-Ghanawi. Ini peperangan pertama, tapi tidak jadi, ya karena ditengahi. Nah, kebetulan Majd ibn Amir al-Juhani itu adalah kepala suku tempat pertemuan peperangan itu. Jadi makanya dia mengatakan, jangan berperang di tempat saya. Ini wilayah saya. Jangan berperang di sini. Ini wilayah saya. Lah, kebetulan memang Majd ibn Amr ini dia tengah-tengah, tidak pro Abu Jahal, tidak juga pro Hamzah. Makanya dengan alasan bahwa jadi dengan alasan seperti itu, makanya kemudian tidak jadi berperang dan saling mengalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Sariyah atau batalion Raghib dikirim pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah juga, bertepatan dengan bulan April 623 Masehi. Nabi SAW menyerahkan komandonya kepada Ubaidah bin Harith bin Muttalib dengan pasukan yang berjumlah 60 orang penunggang kuda dari kalangan Muhajirin. Ubaidah bertemu dengan Abu Sufyan yang membawa sebanyak 200 orang di pedalaman Raghib. Kemudian kedua belah pihak sudah saling melesatkan anak panah, namun juga tidak terjadi peperangan. Dalam peristiwa ini, 2 orang dari pasukan Makkah bergabung dengan kaum muslimin. Keduanya adalah Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Keduanya beragama Islam, dan kepergian mereka bersama-sama orang-orang kafir mereka gunakan untuk mengambil kesempatan bergabung dengan kaum muslimin. Panji yang diserahkan kepada Ubaidah juga berwarna putih, sedangkan pembawanya adalah Mistah bin Uthathah bin Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi sini ada kisah menarik. Jadi Miqdad ibn Amr dan juga Utbah bin Ghazwan ini salah satu dari orang-orang lemah yang tidak bisa ikut hijrah. Jadi mereka tidak bisa ikut hijrah, dan mereka termasuk orang-orang lemah, diintimidasi, sehingga mereka berusaha menyembunyikan keislaman. Sebab kalau mereka menampakkan keislaman, habis mereka. Sehingga mereka ingin terlepas dari belenggu kemusyrikan yang ada di Quraisy. Lah, ketika kemudian adanya peperangan seperti ini, mereka menyusup kepada tentara Quraisy. Jadi pura-pura menjadi tentara mereka. Ketika kemudian berhadap-hadapan dengan tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Ubaidah ibn Harith ini,
maka mereka pun melarikan diri dari pasukan Quraisy kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Tetapi sekali lagi, Sariyah atau batalion Ragib ini tidak terjadi pertempuran, hanya main-mainan panas saja. Dan tidak ada korban jiwa di sini, baik dari pihak kaum muslimin ataupun dari pihak kafir. Kemudian yang ketiga, batalion Harrar. Batalion Harrar ini dikirim pada bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan hurum. Bulan Dzulqa'dah itu kan bulan hurum, tidak boleh ada peperangan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berlaku zalim. Sebagian dari tafsir mengatakan jangan kalian memulai peperangan. Makanya disebut Dzulqa'dah. Qa'dah itu artinya duduk. Jadi bulan menyuruh kita untuk duduk. Kenapa disebut bulan ini bulan memerintahkan kita untuk duduk? Maksudnya duduk, jangan ada yang mengangkat senjata. Duduk suruh di rumah saja, jangan ada peperangan, untuk menghormati bulan hurum. Ya, dan sekarang kita juga berada di bulan Dzulqa'dah. Pada tahun 1 Hijriah bertepatan dengan bulan Mei tahun 623 Masehi, Nabi menyerahkan komandonnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ma'ruf, kisahnya terdapat dalam surah Luqman. Ketika dia masuk Islam, ibunya tidak mau masuk Islam. Bahkan ibunya mengancam kepada Sa'ad, kalau dia nekat masuk Islam, maka ibunya akan bunuh diri dengan cara tidak akan makan dan minum selama dia tidak melepas keislamannya. Akhirnya dilakukan oleh ibundanya, sampai akhirnya kemudian ibundanya tidak makan beberapa hari dan pingsan, hampir mati. Kemudian ketika dia siuman, Sa'ad mengatakan kepada ibundanya, "Wahai ibuku, kalaulah Allah memberikan kepadamu 100 nyawa, kau keluarkan satu-satu nyawa itu, kau suruh aku pindah dari agama Muhammad, demi Allah aku tidak akan pindah dari agama itu." Kemudian kata Sa'ad, "Kalau kau mau makan silahkan makan, tidak pun silahkan tidak." Karena sudah lama tak makan, makan juga akhirnya. Tak tahan lapar, tak jadi ancamannya, dan tak jadi mati juga. Ya. Dari sini turunlah ayat, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau seandainya orang tua memaksakan engkau untuk melakukan kesyirikan, jangan kau taati keduanya. Tapi walaupun demikian, tetaplah berbuat baik kepada keduanya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin dalam pasukan Harrar di sini. Dalam pasukan yang berjumlah 20 orang, mereka berusaha mencegah kafilah milik orang Quraisy dan diperintahkan agar tidak sampai melewati kawasan Harrar. Dengan berjalan kaki, mereka berhenti di siang hari dan bergerak di malam hari, hingga akhirnya sampai di Harrar pada pagi hari kelima. Namun ternyata mereka mendapati kafilah telah berlalu kemarin, artinya terlambat. Ya, musuh sudah lewat kemarin, kemudian pasukan Sa'ad datang hari ini, sehingga tidak sempat berjumpa. Pancing diserahkan kepada Sa'ad berwarna putih, juga dibawa oleh Al-Miqdad ibn Amr. Ini yang ketiga. Yang keempat, Sariyah Abwa, atau disebut dengan Wadan. Pertempuran pada bulan Safar tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bertindak sebagai panglima. Ini bukan Sariyah, tadi saya katakan Sariyah, ini bukan. Ini makanya di sini tidak disebut batalion tapi pertempuran. Berarti peperangan. Ada Sariyah, ada Ghazwah. Dalam bahasa Arab, bahasa kitanya ada Sariyah batalion, ada pertempuran. Kalau disebut pertempuran berarti Rasul terlibat. Kalau Sariyah berarti Rasul tidak terlibat.
Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung memimpin bertindak sebagai panglima perang setelah sebelumnya mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai penguasa sementara di Madinah. Beliau berangkat bersama 70 orang yang kesemuaannya dari kalangan muhajirin. Jadi tidak terlibat Ansar di sini. Dengan tujuan mencegah kafilah milik Quraisy hingga sampai di Wadan, namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Ini pun meleset. Dalam peristiwa ini beliau mengadakan perjanjian persekutuan dengan Amr bin Makhshi ad-Damri, seorang pemuka dari Damrah pada masanya. Jadi walaupun Nabi SAW tidak berhasil mencegah kafilah itu, meleset artinya kafilah itu lolos gitu. Tapi ada manfaat dengan keberangkatan Nabi SAW ketika sampai kemudian di kabilah Damri. Maka Nabi SAW membuat perjanjian dengan kabilah itu. Yang isi perjanjiannya, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah untuk Bani Damrah, bahwa harta benda dan jiwa mereka aman. Mereka berhak mendapatkan pertolongan melawan pihak yang mengincar mereka, kecuali bila mereka memerangi agama Allah dan selama air laut Sufah masih basah, dan bahwa bila Nabi menyuruh mereka untuk membantunya, maka mereka siap untuk memenuhinya. Begitu indahnya perjanjian dalam Islam, walaupun mereka masih kafir. Asal mereka mau bekerja sama, maka mereka harus dilindungi. Tapi kalau mereka berkhianat, berarti perlindungan itu sudah dicabut. Ya. Inilah pertempuran pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peperangan perdana atau pertama yang dilakukan Rasul adalah peperangan Abwa. Jadi kalau ada ujian, pertempuran pertama yang dipimpin Rasul pertempuran apa? Nah, gitu ya kalau anak SD, maka jawablah Abwa. Tapi kalau syariah yang pertama adalah Saiful Bahri. Senang hafalnya. Kemudian yang nomor 5, pertempuran Buat ini pun masih dipimpin Nabi. Terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah bertepatan dengan bulan September tahun 623 Masehi. Dalam pertempuran ini Nabi SAW juga diiringi 200 orang sahabatnya dengan tujuan mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Umayyah ibn Khalaf ini tuannya Bilal, tuannya dari sahabat Bilal ibn Rabah, dan nanti pun dia dibunuh oleh Bilal. Jadi walaupun ketika di Quraisy dia menjadi tuannya Bilal, bahkan menyiksa sehabis-habisnya Bilal, tapi dia juga dibunuh di tangan tombaknya Bilal. Ini namanya Umayyah ibn Khalaf. Ya. Dan Umayyah ibn Khalaf ini sangat berpengaruh. Levelnya sama dengan Abu Jahal. Dia membawa 100 orang Quraisy dan 2.500 unta. Mereka telah mencapai Buat dari arah Radwa, namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Dalam peristiwa ini beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'ad sebagai penguasa sementara di Madinah. Jadi sementara Rasul pergi, maka Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini siapa? Pemimpin Aus. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin Aus. Kalau pemimpin Khazraj, Sa'ad ibn Ubadah. Lah, Aus dan Khazraj ini yang paling besar kabilahnya adalah Khazraj. Aus ini kecil, dia di bawah Khazraj. Tetapi dia kabilah yang sangat loyal kepada Nabi SAW. Ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, maka dia datang kepada kaumnya dan mengatakan, kalian harus masuk Islam. Kalau tidak, jangan seatap dengan saya. Akhirnya satu kabilah masuk Islam juga, yang kemudian belakangan menjadi orang Ansar. Ini jasanya Sa'ad bin Mu'ad. Satu kabilah masuk Islam, kecuali satu orang namanya Uzairi, tapi belakangan dia pun masuk Islam di perang Uhud. Artinya kan semua kabilah masuk Islam karena Sa'ad bin Mu'ad. Makanya waktu wafatnya Sa'ad bin Mu'ad ini menjadikan arsy Allah bergegar, dan 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya. Tetapi ketika dia berada di liang lahat,
Rasul mengatakan kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat, katanya. Kenapa? Karena himpitan kubur itu semua tidak akan ada yang selamat, baik dia mukmin atau kafir. Cuman bedanya, kalau mukmin dihimpit oleh kubur, itu seperti himpitan ibu kepada anaknya, karena kita dari tanah dan ibu itu bagikan, dan tanah itu bagikan ibu kita. Jadi kalau kita kembali ke tanah, seolah-olah kita bayi bagi ibu kita. Jadi ibu kita menghimpit itu hanya untuk merangkul saja, tidak terjadi apa-apa, tidak merasakan rasa sakit. Tapi kalau himpitan terjadi kepada orang kafir, maka akan meremukkan semua tulang-tulangnya, persendiannya, dan dia akan menjerit. Tidak ada yang tahu jeritanya kecuali binatang, saking sakitnya, ya. Nah, itulah Sa'ad bin Mu'adz dipercaya Rasul untuk memimpin Madinah ketika Nabi SAW bertempur dibuat. Tapi sayang sekali lagi, lolos, buruannya lolos, sehingga tidak sempat terjadi peperangan. Karena keburu lolos, si Umayyah ibn Khalaf ini berhasil melarikan diri sampai ke kota Mekah, ya. Kemudian yang nomor 6, Ghazwah Safawan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang terjadi 3 peristiwa besar. Pertama kelahiran, yang kedua hijrah, yang ketiga kematian. Seolah-olah bulan itu meringkas kehidupan Nabi SAW. Tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tahun 623 Masehi, Qurs bin Jabir al-Fihri dengan kekuatan yang tidak seberapa dari kalangan kaum musyrikin telah melakukan penyerangan terhadap para peternak di kota Madinah. Jadi ini kelicikan Qurs bin Jabir al-Fihri ini menyerang peternakan yang dimiliki kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Bahkan tidak sampai di situ, merampas sebagian ternak-ternak mereka. Maka Rasul mendengar ada penyerangan dan pencurian unta-unta kaum muslimin di kota Madinah. Maka Rasul keluar bersama 70 orang sahabat untuk melakukan pengejaran kepada Qurs bin Jabir al-Fihri di sini. Sehingga akhirnya sampai di satu lembah yang bernama Safawan di pinggiran Badar. Akan tetapi beliau tidak berhasil menemukan Qurs dan kawan-kawannya, sehingga beliau pulang tanpa melakukan peperangan. Ghazwah ini disebut dengan Ghazwah Badar pertama. Jadi di sini ada perang Badar pertama, ada perang Badar kedua. Ini perang Badar pertama. Kenapa? Karena kejadiannya itu di samping Badar, maka disebut Badar pertama. Tapi sekali lagi, Qurs bin Jabir ini berhasil melarikan diri dan kawan-kawannya ketika dikejar Nabi SAW. Dan beliau mengangkat Zaid ibn Haritha sebagai penguasa sementara di Madinah. Jadi keberangkatan Rasul perang meminta kepada Zaid ibn Haritha untuk menjadi pemimpin Madinah. Dan Zaid ibn Haritha itu anak angkat Nabi SAW. Dan Zaid ini sebenarnya dia adalah budak yang dibeli kerabat Khadijah saat kabilahnya diserang. Zaid ini masih kecil, kemudian diculik, kemudian dijual di pasar budak, kemudian dibeli oleh kerabatnya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, dan Khadijah akan menghadiahkan kepada Nabi. Kemudian oleh Nabi SAW dimerdekakan dan diangkat menjadi anak, karena memang Rasul merindukan anak laki-laki, tapi Allah takdirkan meninggal di waktu bayi, Qasim dan Abdullah. Makanya diangkatlah Zaid yang ketika itu usianya 10 tahun untuk diangkat menjadi anak angkat Nabi. Lah ketika kemudian keluarga Zaid, Haritha dan kerabat-kerabatnya mendengar bahwa anaknya ada kabar jejaknya, akhirnya mereka pun mengumpulkan uang untuk menebusnya. Mereka pun datang ke Madinah, kemudian menemui Nabi SAW untuk mengembalikan Zaid dan menebus seharga yang mereka minta. Tapi Nabi SAW menolak dan mengembalikan keputusannya kepada Zaid, karena sudah dewasa, sudah 10 tahun bisa berpikir. Tapi di luar prediksi Haritha ayahnya, dikiranya anak akan kembali ke ayahnya, lebih merindukan keluarganya.
tapi Zaid memilih tinggal bersama Nabi dan tidak mau bersama ayahnya. Saking senangnya Nabi SAW, akhirnya digendonglah Zaid berputar-putar di Madinah dan mengatakan, ketahuilah Zaid adalah putra Muhammad. Zaid adalah putra Muhammad. Sejak itulah panggilan orang memanggil Zaid ibn Muhammad. Tetapi selang beberapa tahun setelahnya turun surah Al-Ahzab agar nasabnya dikembalikan kepada bapak aslinya dan tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Turun surah Al-Ahzab ayat awal-awal, ma ja'alallahu ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya, tetapi ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kembalikan nasab anak-anak angkat kepada bapak angkatnya, itu lebih adil di sisi Allah. Dari situ tidak dipanggil Zaid bin Muhammad lagi, tetapi menjadi Zaid ibn Harithah. Ya, menjadi anak angkat Rasul yang kemudian setelah dewasa Nabi SAW menikahkan dia dengan Zainab bintu Jahsin. Tapi karena banyak konflik, akhirnya bercerailah Zainab bintu Jahsin dengan anak angkat Nabi SAW, Zaid. Kemudian setelah masa idahnya berlalu, maka Rasul menikahi Zainab, menikahi bekas istri anak angkat. Untuk apa? Untuk membatalkan tradisi orang-orang jahiliyah yang menganggap anak angkat itu hukumnya sama dengan anak kandung. Maka tidak sama anak angkat, anak kandung. Bekas istri anak kandung haram, itu mahram mu'abbad walaupun sudah dicerai. Tapi bekas istri anak angkat bisa dinikahi, karena dia bukan mahram, anaknya saja bukan mahram dengan ibunya, apalagi istrinya. Makanya bisa dinikahi. Ya. Dan anak angkat itu kalau dia perempuan tetap tidak bisa bapak angkatnya menjadikan mahramnya, menjadikan walinya dan mewarisi hartanya. Karena anak angkatnya orang lain. Ya, cuman kebaikan saja mengangkat anak angkat. Ya. Dan kalau sudah besar, sudah balik, maka dia harus menjaga auratnya. Kalau hidup satu rumah, maka dia harus menjaga auratnya. Ya, dengan bapak angkatnya maksudnya. Baik, kemudian yang nomor 7, pertempuran Dzul Usyairah terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan November atau Desember tahun 623 Masehi. Kali ini beliau keluar bersama 150 orang dari kalangan Muhajirin. Ada riwayat lain yang menyebutkan 200 orang. Beliau tidak memaksa siapapun untuk ikut serta. Mereka pergi dengan menunggang 30 ekor unta secara bergantian dengan tujuan untuk mencegah kafilah niaga orang-orang Quraisy yang hendak menuju Syam. Berita rinci dari sumber Mekah menyebutkan bahwa kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Beliau pun sampai di Dzul Usyairah. Namun terlambat, kafilah telah lewat sejak beberapa hari yang lalu. Kafilah inilah yang nantinya berusaha dicegat oleh Nabi SAW sepulangnya dari wilayah Syam, sehingga memicu terjadinya perang Badar Kubra. Beliau SAW keluar dari Madinah pada penghujung bulan Jumadil Ula dan kembali pada permulaan bulan Jumadil Akhir. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq, artinya Rasul 1 bulan ya. Dan barangkali inilah sebab terjadinya perbedaan di antara para sejarawan di dalam menentukan bulan apa tepatnya peristiwa ini terjadi. Di dalam peristiwa ini Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Bani Mujdi dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Damrah untuk tidak saling bermusuhan. Dalam peperangan ini beliau mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi sebagai penguasa sementara di Madinah. Panji yang disertakan berwarna putih dan yang membawanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi peperangan ini adalah pemicu perang Badar. Pemicu perang Badar. Nanti yang nomor 8 itu ada Batil Nakhlah. Karena waktu juga saya ringkas saja. Jadi Abi Sufyan salah satu pimpinan Quraisy yang tertinggi, selevel dengan Abu Jahal, dengan Umayyah, dengan Al-Walid dan yang lainnya. Itu dipercaya karena kan memang Abu Sufyan ini terkenal dia pedagang handal, pedagang yang tidak pernah rugi dalam meniaganya.
sehingga dipercaya oleh orang-orang Quraisy itu untuk menitipkan dagangannya. Karena mereka yakin dengan Abi Sufyan itu tidak pernah gagal dalam berbisnis. Sehingga kalau Abi Sufyan yang dagang, maka hampir semua tokoh-tokoh Quraisy itu menyerahkan hartanya. Lah berangkatlah Abi Sufyan berdagang ke Syam. Mata-mata Nabi SAW mendengar bahwa ada kafilah Abi Sufyan membawa banyak harta orang-orang Quraisy. Rasul senang, inilah waktu yang tepat untuk membalas dan mengambil haknya. Bagaimana orang-orang Muhajirin ketika mereka hijrah, dirampas tanahnya, dirampas bisnisnya, dirampas kebunnya, dirampas kekayaannya. Jadi Rasul ingin mengambil hak yang sudah dirampas, ingin diambil lagi. Makanya Nabi SAW mempersiapkan cukup banyak orang gitu ya. Walaupun ketika itu Rasulullah SAW tidak mengajak orang-orang Ansar, hanya orang-orang Muhajirin, itu pun tidak dengan paksaan. Siapa yang mau ikut saja. Tapi qadar Allah meleset. Rupanya kafilah Abi Sufyan ini sudah lebih dahulu menuju Syam, dan Nabi SAW mencegah di perbatasan sudah tidak ada. Nah mungkin Rasul menyusul sampai Syam, tapi Nabi mempersiapkan sebuah strategis. Gak apa-apa, mungkin dia lolos penangkapan hari ini, tapi pulangnya kita cegah. Dan pulangnya akan lebih banyak menghasilkan uang, karena dia sudah berniaga kan, mendapatkan keuntungan. Makanya kemudian pulangnya itulah Nabi SAW berusaha untuk merampas. Tapi karena kecerdasan Abi Sufyan ini luar biasa, ya nanti ibu baca sendiri, kecerdasan Abi Sufyan luar biasa. Dia tahu strategi, ya. Makanya kemudian dia menyewa seseorang namanya Dhamdham. Dhamdham ini terkenal sewaan orang yang paling cepat dalam memacu kuda. Sewanya mahal dan dikenal, karena zaman dulu kan belum ada kantor pos, belum ada apa ya. Begitulah cara menyuratinya kan. Sewa orang, kirim surat ini ke sana. Otomatis dia harus menyewa orang yang cepat, karena ini mereka dalam kondisi genting mau dikepung Nabi. Ya. Makanya kemudian mereka menyewa Dhamdham, dalam beberapa hari sudah sampai. Disitulah kemudian Abu Jahal mendapatkan surat dari Abi Sufyan, dia marah. Marah karena semua harta orang Quraisy dipegang Abi Sufyan, mau diambil sama Nabi SAW kan itu. Marah Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada seluruh orang Quraisy, sekarang kita bergerak. Bukan hanya kita mencegat apa yang akan dilakukan Muhammad, kita serang mereka. Makanya kemudian Abu Jahal mempersiapkan pasukan hampir 1000 lebih, dengan persiapan yang matang. Kenapa? Karena seluruh pemimpin-pemimpin Quraisy terlibat di sini, dibawa sama Abu Jahal. Sampai akhirnya kemudian mereka pun berjumpa dengan Abi Sufyan dan berhasil diselamatkan. Dan mereka berhadapan dengan tentara Nabi SAW yang jumlahnya hanya 314 orang saja. Berjumpalah kedua pasukan di Badar, maka perangnya disebut Badar Kubra. Menarik kisah Badar Kubra ini, ya nanti kita akan ceritakan minggu depan. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Ya. Sebelum saya tutup, karena hujan juga, silakan yang bertanya. Iya. Jika anak-anak yang laki-laki berarti juga tidak bisa jadi mahram ini. Nggak bisa. Dan kalau dia sudah balik, ibunya harus jaga aurat dari anak angkat. Ya. Kalau memang dia baik, dikembalikan kepada orang tua angkatnya, itu sebuah kebaikan. Ya. Tapi kalau tidak mau, ya nggak apa-apa, serumah tapi jaga jarak dan jaga aurat. Karena itu bukan anak kandung. Tidak ada urusan mahram, tidak ada urusan wali, tidak ada urusan walis. Tiga-tiganya tidak ada. Tidak dapat waris, tidak dapat wali, dan tidak dapat mahram. Wallahu a'lam. Ya, kalau seandainya kita ingin menjadikan anak angkat menjadi mahram, maka syaratnya 2. Kalau ingin menjadikan anak angkat mahram, syaratnya 2. Pertama, jadikan dia anak susuan. Anak susuan itu ulama mengatakan minimalnya 5 kali susuan. Setiap kali menyusu harus kenyang. Harus kenyang. Ya, betul-betul kenyang, udah nggak mau lagi, jadi susui lagi. Dan itu
di usia 2 tahun saja. Kemudian yang kedua, kalau ingin jadi mahram, nikahkan dengan keluarga yang ada mahram, maka dia akan jadi mahram. Makanya boleh kita nikahkan anak kandung kita dengan anak angkat kita, tidak ada masalah, akan jadi mahram kan, lebih dekat lagi. Ya. Adapun hadis yang diperbincangkan, yang diperselisihkan para ulama adalah hadis ketika dua sahabat Nabi SAW, suami istri, itu merawat anak angkat laki-laki, sehingga kemudian anak laki-laki ini membesar dan menjadi remaja. Risihlah istrinya ini, istri sahabat ini, karena dia mulai dewasa. Akhirnya kemudian mereka pun karena merasa risih datang kepada Rasul. Gimana caranya? Maka kata Rasul SAW, susui dia. Dengan cara apa? Ambil air susumu, letakkan di makanan, di roti gitu atau apa kan, sebanyak 5 kali. Ya. Maka itu sudah dianggap anak sepersusuan. Di sini menjadi polemik para ulama, apakah hadis ini khusus bagi sahabat ini? Khusus bagi sahabat ini karena ketahuan hukumnya kan sudah dewasa. Nah, sudah dewasa. Kalau memang sahabat ini tahu dari kecil disusui, otomatis disusui kan gitu ya. Tapi kan dia sudah dewasa baru ngasih tahu Nabi. Ya. Apakah kemudian ini khususnya bagi dia ataukah ini umum? Nah, ini yang jadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan ini khusus bagi sahabat. Ada yang mengatakan umum boleh. Ya, anak angkat menjadi anak susuan dengan cara seperti itu karena sudah dewasa, tidak mungkin dia nete, ya, terpaksa diambil air susunya dicampurkan di makanan, kemudian dimakan sampai kenyang sebanyak 5 kali. Riwayat 7 kali tapi dimasuk menjadi 5 kali. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.